supposed to be? I'm vengeance. Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah film baru dari DC Comics. Film baru yang diberi judul The Batman ini menceritakan tentang Bruce Wayne yang dihadapkan pada sebuah masalah kota Gotham yang mengikut sertakan atau menyeret dirinya. Di kota Gotham telah terjadi serangkaian pembunuhan berantai para pejabat penting kota itu yang dilakukan oleh seseorang yang masih misterius. Namun anehnya, setiap pembunuhan itu terjadi selalu ada pesan kode teka-teki yang ditujukan untuk Batman. Apakah Batman bisa mengungkapkan kasus itu dan menemukan pelaku pembunuhan itu? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, dan sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah teropong yang sedang mengawasi rumah seorang pria. Rumah tersebut milik seorang pria bernama Don Mitchell. Dia merupakan seorang wali kota dari kota Gotham. Pengintai tadi kemudian memasuki rumah Don Mitchell dan langsung membunuhnya saat itu juga. Setelah itu diperlihatkan di sebuah kereta beberapa orang bermakeup badut berencana melakukan kejahatan kepada seorang pria. Mereka kemudian menyuruh salah satu anggota mereka untuk mengajar pria itu. Namun saat mereka akan mengajar pria itu, tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul sosok pria bertopeng. Dia adalah Batman, penjaga kota Gotham. Batman pun menghajar mereka semua dan menghentikan kejahatan itu. Setelah itu, Batman kemudian diajak oleh petugas polisi temannya bernama James Gordon ke sebuah TKP pembunuhan. TKP tersebut merupakan rumah milik Don Mitchell yang sudah dibunuh oleh pria misterius tadi. Awalnya saat masuk, Batman sempat ditahan oleh petugas polisi di sana. Namun karena polisi Gordon mengatakan dia yang mengajaknya, mereka pun membiarkan Batman memasuki area TKP. Di TKP terlihat kondisi muka korban ditutupi lakban yang bertuliskan tidak ada lagi kebohongan. Ibu jari korban tersebut terlihat telah dipotong. Ditemukan juga sebuah kartu yang ditujukan untuk Batman. Di dalam kartu itu tertulis sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi dengan pembohong saat dia mati? Juga didapatkan sebuah kertas berisikan kode sandi. Saat polisi Gordon menanyakan arti teka-teki itu pada Batman, tiba-tiba komisaris polisi bernama Pete datang. Dia kemudian memarahi polisi Gordon karena mengizinkan Batman memasuki area TKP itu. Saat Pete sedang memarahi Gordon, Batman kemudian berkata dan memberitahu arti teka-teki itu. Lies still. Excuse me? Does a liar do when he's dead? He lies still. Kemudian komisaris Pete pun pergi dan menyuruh polisi Gordon mengeluarkan Batman dari area TKP. Batman kemudian kembali ke markas rahasianya, di mana di sana dia melihat kembali hasil rekaman selama dia berada di dalam TKP dan mencatatnya di sebuah buku. Dengan bantuan Alfred, yaitu tangan kanan keluarga Wayne, Bruce Wayne atau Batman kemudian berhasil mengartikan maksud dari kode sandi itu yang bertuliskan Drive. Setelah itu, berdasarkan petunjuk tadi, Batman kemudian pergi bersama polisi Gordon ke sebuah garasi mobil. Di sana mereka menemukan sebuah mobil yang tertancap gunting. Dalam mobil itu, Batman kemudian mendapatkan sebuah USB dengan gantungan ibu jari dari Don Mitchell. Mereka kemudian membuka isi USB tersebut dengan memakai sidik jari dari gantungan ibu jari tadi. Dalamnya terdapat foto yang memperlihatkan Don Mitchell yang membawa seorang gadis yang kelihatannya telah dipukuli keluar dari sebuah klub. Di sampingnya juga terlihat beberapa orang, yaitu Penguin, yaitu seorang tangan kanan dari pria bernama Carmine Falcone. Setelah itu, Batman pun pergi ke lokasi klub tersebut. Di sana, dia kemudian bertarung dengan para penjaga klub tersebut karena mereka tak mengizinkan Batman masuk. Namun tiba-tiba Penguin datang dan membawa Batman masuk ke ruangannya. Batman pun menanyakan tentang wanita itu kepada Penguin. Namun Penguin berkata dia tidak mengenal wanita itu. Di saat itu seorang gadis datang. Gadis tersebut kelihatan memperhatikan foto yang diberikan oleh Batman kepada Penguin. Batman yang curiga kemudian mengikuti gadis itu. Di rumah apartemen gadis itu terlihat dia tinggal bersama seorang gadis lain. Gadis itu kemudian terlihat mengenakan sebuah kostum dan kemudian keluar dengan cara melompat dari apartemen miliknya. Batman yang semakin curiga kemudian mengikuti kemana gadis itu pergi. Rupanya gadis itu pergi ke rumah Don Mitchell. Di sana dia terlihat membuka berangkas milik Don Mitchell dan mengambil sebuah paspor. Namun Batman tiba-tiba datang dan gadis itu pun menyerang Batman. Diketahui gadis itu bernama Selina atau Catwoman. Batman kemudian berhasil mengambil paspor itu yang merupakan milik seorang wanita bernama Annika. Sepertinya Annika merupakan gadis yang ada di foto tadi. Selina kemudian menjelaskan maksudnya mengambil paspor itu, yang mana paspor itu milik temannya dan dia hanya ingin membantunya. Bersama Batman, Selina pun kembali ke apartemennya untuk menanyakan apa yang Annika ketahui tentang kematian Don Mitchell. Namun saat sampai, apartemen tersebut telah terbuka, berantakan dan Annika menghilang. Di berita kemudian diperlihatkan sebuah berita pembunuhan di mana korbannya merupakan kepala polisi Gotham bernama Pete Savage.
Kali ini pembunuhnya memperlihatkan sebuah video yang dimana diketahui pembunuh tersebut bernama Riddle. Pada video itu juga Riddle berkata bahwa dia tidak akan berhenti membunuh orang-orang yang tidak sesuai dengan reputasinya, alias korup. Melihat foto komisaris Speed, Selina pun berkata bahwa dia pernah melihatnya di sebuah klub rahasia di dalam klub milik penguin tadi. Klub tersebut bernama 44 Below. Batman pun meminta bantuan Selina untuk masuk ke tempat itu. Kemudian Batman pergi ke tempat otopsi jenazah komisaris Speed. Di sana kembali Batman menemukan petunjuk kode pada alat yang digunakan untuk membunuh komisaris Speed. Di dalam alat itu juga terdapat kartu yang kembali ditujukan kepada Batman yang bertuliskan, Follow the maze until you find the rat. And you'll find where I'm at. The hell is that? Setelah itu diperlihatkan Selina memakai lensa mata perekam yang diberikan Batman. Dia kemudian memasuki 44 Below untuk merekam siapa saja yang berada di sana. Di dalam 44 Below terlihat penjaga tempat tersebut merupakan seorang polisi. Di dalamnya juga ada beberapa tokoh penting seperti Dewan Kota, Senator Negara, dan kemudian terlihat Gil Colson yang merupakan seorang jaksa negara. Batman pun menyuruh Selina untuk berbincang dengan Gil. Dari percakapan didapatlah sebuah informasi mengenai seorang informan tentang kasus Salvatore Maroni, yaitu sebuah kasus pengungkapan narkoba. Dan kemudian wanita di samping Gil memotong pembicaraan itu dan berkata bahwa pembicaraan tentang masalah ini membuat gadis Rusia atau Anika menghilang. Mendengar itu, Selina langsung meninggalkan tempat itu dan pergi menyusul gadis itu. Dia kemudian menanyakan apa yang dia ketahui tentang hilangnya Anika. Namun tiba-tiba datang penguin bersama seorang pria yang dikenal dengan nama Carmine Falcone. Setelah bertemu Falcone, Selina pun melepaskan lensa perekam itu dan pergi. Di luar gedung, Gil Colson berniat memberikan tumpangan untuk Selina. Namun Selina menolak dan akhirnya Gil pulang sendirian. Namun hal mengejutkan terjadi. Saat Gil masuk ke mobilnya, rupanya di dalam mobil sudah ada Riddle yang menunggunya. Dia kemudian langsung dihajar dan ditangkap oleh Riddle. Setelah itu, Batman kemudian menemui polisi Gordon dan mengatakan untuk menemukan informan yang dimaksudkan Gil. Mungkin informan itu akan membantu mereka mengungkap siapa Riddle. Batman juga mengatakan bahwa kota Gotham akan hancur karena begitu banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korup ini dan mereka semua diincar oleh Riddle. Kemudian di markas Batman, Alfred memberitahu mengenai arti sandi dari pembunuhan kedua yang merupakan bahasa Spanyol El Rata Alada, yang artinya tikus bersayap. Batman kemudian berkata mungkin itu merpati yang artinya informan. Setelah itu, Bruce Wayne pergi ke balai kota Gotham untuk menghadiri acara pemakaman Don Mitchell. Terlihat banyak sekali petinggi kota yang datang ke sana. Saat acara itu berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil menabrak masuk gedung itu. Dari dalam mobil kemudian keluar seorang pria yang tidak lain merupakan Gil Colson yang sudah ditangkap Riddle. Leher Gil terlihat dipasangkan bom dan ada handphone yang terpasang di tangannya. Dari handphone itu kemudian menelpon seseorang yang merupakan Riddle. Dan Gil memperlihatkan sebuah kartu yang terpasang di dadanya yang lagi-lagi ditujukan untuk Batman. Bruce Wayne kemudian segera berganti kostum menjadi Batman dan membuka kartu yang dipasang di dada Gil. Kartu tersebut bertuliskan permintaan untuk mengangkat telepon di tangan Gil. Batman pun mengangkat telepon itu, dan dari sana Riddle kemudian memberikan 3 teka-teki untuk Gil Colson agar bisa membuka bom di lehernya. 2 teka-teki itu kemudian bisa dijawab oleh Gil karena dibantu Batman. Namun saat teka-teki ketiga yang menanyakan mengenai informan itu, Gil Colson memilih mati daripada harus menjawabnya. Akhirnya bom pun meledak dan Batman yang terkena ledakan itu ikut juga pingsan. Batman kemudian dibawa ke markas kepolisian. Di sana Batman tersadar dan kemudian terjadi sedikit keributan karena polisi yang ingin membuka topengnya. Di antara polisi itu terlihat seorang polisi bernama Kenzie yang bekerja di bagian narkotika. Batman kemudian berkata kepada Gordon bahwa polisi itu bekerja untuk penguin. Setelah itu dibantu Gordon yang berpura-pura dihajar oleh Batman, Batman kemudian berhasil kabur dari markas kepolisian. Setelah dari situ, Batman bersama polisi Gordon kemudian mengikuti Kenzie yang pergi bersama penguin. Mereka berdua kemudian sampai di sebuah pabrik daur ulang, di mana terlihat ada transaksi narkoba di sana. Batman kemudian berkata bahwa mungkin kasus Salvatore Maroni tidak benar-benar selesai. Tak lama dari situ, seseorang dengan motor datang ke tempat itu. Orang itu adalah Selina. Ternyata Selina datang ke situ berniat untuk mencuri uang dari penguin. Namun saat membuka tas uang yang lain, dia malah menemukan mayat Anika temannya. Mereka kemudian ketahuan dan ditembaki kelompok penguin. Penguin yang mencoba kabur kemudian dikejar oleh Batman, dan Batman pun berhasil mendapatkan penguin. Batman kemudian membawa penguin ke sebuah gedung dan menginterogasinya di sana. Dari penguin kemudian didapatkan informasi mengenai El Rata Alada
yang dimana Penguin berkata itu bukan El Rata Alada, melainkan Al Rata Alada. Batman kemudian membuka sebuah situs yang bertuliskan Rata Alada, dan dari sana Batman kemudian melakukan chat dengan Riddle. Dari situ didapatkan sebuah petunjuk mengenai korban berikutnya, yaitu seorang anak yatim piatu yang berada di panti asuhan milik keluarga Wayne dulu. Bersama Gordon, Batman kemudian pergi ke lokasi panti asuhan itu. Di sana mereka mendapatkan sebuah proyektor yang menampilkan pidato Thomas Wayne, yaitu ayah Bruce Wayne, saat mencalonkan diri menjadi wali kota dulu. Di dinding ruangan itu juga tertulis Sins of the Father, yang artinya dosa-dosa ayah. Melihat ini, pahamlah mereka bahwa target korban Riddle berikutnya adalah Bruce Wayne. Dengan cepat, Batman segera menelpon rumahnya karena takut akan ada hal buruk yang terjadi di rumahnya. Namun sayangnya, rupanya Alfred yang terkena hal itu. Alfred menerima sebuah paket yang ternyata isinya adalah sebuah bom yang dikirimkan Riddle untuk Bruce Wayne. Alhasil, Alfred harus dirawat akibat peristiwa ini. Marah melihat ini, Bruce Wayne kemudian langsung menyusun petunjuk mengenai siapa Riddle. Saat itu, Selina kemudian menghubungi Bruce Wayne dan berkata ingin menemuinya. Mereka pun bertemu di sebuah gedung. Di sana Selina kemudian mengajak Batman untuk melakukan pembalasan, dan juga dari situ Batman mengetahui bahwa Selina merupakan anak dari Carmine Falcone. Berita di TV kemudian memperlihatkan mengenai Riddle yang menyebarkan berita mengenai ayah Bruce Wayne yang dibantu oleh Carmine Falcone untuk menutupi kejahatannya. Bruce Wayne kemudian pergi menemui Carmine Falcone untuk memastikan hal itu. Falcone kemudian memberitahu bahwa ayah Bruce Wayne yang meminta bantuannya untuk melenyapkan reporter yang mempunyai rahasia keluarganya, dan juga bahwa Salvatore Maronilla pelaku di balik pembunuhan kedua orang tua Bruce Wayne. Mendengar itu, Bruce Wayne kelihatan terkejut dan kecewa karena selama ini dia berpikir ayahnya adalah orang yang baik. Setelah itu, Bruce kemudian pergi menemui Alfred yang sudah tersadar. Bruce kemudian menceritakan kekecewaannya terhadap ayahnya. Namun Alfred berkata sebaliknya dari cerita Falcone. Alfred berkata bahwa ayah Bruce adalah orang yang baik yang hanya melakukan sebuah kesalahan. Thomas Wayne yang putus asa menemui Falcone. Itulah satu-satunya kesalahan yang dilakukannya. Namun Falcone malah membunuh orang itu. Mengetahui itu, ayah Bruce ingin mengakui semua perbuatannya kepada polisi di malam itu. Namun kejadian penembakan orang tua Bruce terjadi, dan pelakunya kemungkinan besar adalah Carmine Falcone itu sendiri. Setelah itu, Batman kemudian pergi menemui polisi Gordon karena melihat sinyal di langit. Namun ternyata itu bukan polisi Gordon yang menyalakannya, melainkan Selina. Di atas gedung terlihat Selina mengajar seorang pria yang merupakan Kenshi si polisi jahat tadi. Dari hasil interogasi Kenshi, kemudian didapatkan fakta bahwa informan yang dimaksud El Rata Alada adalah Falcone. Falcone, the mayor, DA. No. We work for him. Selina kemudian pergi dengan niat untuk membunuh Falcone. Batman kemudian mengejarnya karena dia tahu jika Falcone mati, maka Riddle tidak akan tertangkap. Selina kemudian sampai di tempat Falcone. Di sana Bruce Wayne atau Batman juga masuk diam-diam ke tempat Falcone. Saat Falcone sedang berbincang dengan Selina, tiba-tiba anggota Falcone memanggil dan memperlihatkan berita tentang rekaman yang menyatakan bahwa Falcone lah informan yang dilindungi semua pejabat kota yang korup tadi, dan mereka semua dibunuh Riddle karena itu. Saat Falcone menonton berita itu, Selina kemudian datang dan menembak Falcone. Namun tiba-tiba listrik padam diakibatkan Batman yang mematikannya. Alhasil tembakan Selina meleset. Selina yang terus berusaha membunuh Falcone akhirnya dihajar Falcone dan hampir saja dibunuh oleh Falcone. Untungnya Batman datang dan menghajar Falcone. Falcone pun ditangkap dan dibawa Batman kepada pihak kepolisian. Dan saat itu tiba-tiba Falcone ditembak oleh Riddle dari sebuah ruangan di atas gedung. Akhirnya Falcone pun tewas. Melihat itu, Batman kemudian mengejar dan masuk ke ruangan itu. Namun sayangnya Riddle telah kabur dari ruangan itu. Setelah itu, polisi Gordon mendapatkan informasi mengenai seseorang yang dicurigai sebagai Riddle yang kabur dari ruangan itu. Polisi kemudian pergi dan menangkap pria itu. Dari sini terlihat pria tersebut culun dan biasa-biasa saja. Namun saat ditangkap terlihat bahwa sepertinya benar pria tersebut adalah Riddle karena menunjukkan kesan psikopat. Polisi pun melakukan investigasi di ruangan milik Riddle. Di sana ditemukan banyak sekali bukti kejahatannya, dan juga Batman mendapatkan kembali sebuah kartu yang bertuliskan pengakuan. Batman pun paham bahwa target terakhir Riddle adalah Batman itu sendiri, dan bahwa semua pembunuhan ini belum berakhir. Diketahui dari hasil investigasi bahwa Riddle memiliki 500 pengikut yang memiliki aliran ekstrim. Dia juga mengirimkan sebuah video kepada pengikutnya, namun video tersebut dipasangi sandi yang tidak bisa dibuka. Batman kemudian mendapatkan telepon bahwa Riddle ingin bertemu dengannya di dalam penjara. Batman kemudian menemui Riddle. Dari pembicaraan dengan Riddle diketahui bahwa Riddle menganggap dia bekerja sama dengan Batman untuk melakukan semua pembunuhan itu. Tapi saat Batman berkata dia tidak membantu Riddle melakukan itu dan Riddle hanyalah psikopat yang sinting, Riddle pun menjadi marah dan mengatakan sebuah petunjuk lagi tentang apa yang akan dilakukannya selanjutnya. No!
Batman kemudian pergi ke ruangan TKP tempat Riddle tinggal. Di sana dia kemudian didapati oleh polisi yang bertugas menjaga tempat itu. Dari polisi itu, Batman menyadari sesuatu tentang alat pemasang karpet yang digunakan untuk membunuh Don Mitchell. Batman pun membuka karpet ruangan itu, dan di balik karpet itu terlihat sebuah tulisan yang merupakan kunci sandi video yang dikirimkan Riddle kepada pengikutnya. Batman pun membuka video itu, dan diketahui bahwa Riddle merencanakan akan menenggelamkan kota Gotham di hari pemilihan umum wali kota Gotham. Dan setelah semua orang berlari menyelamatkan diri, tempat satu-satunya mereka berlindung adalah Gotham Square Garden. Dan saat itulah giliran para pengikut Riddle yang akan mengeksekusi wali kota yang baru terpilih, yaitu Bella-Rill. Setelah itu beberapa bom kemudian meledak. Batman kemudian menyuruh polisi yang bersamanya menghubungi Gordon untuk mencari sisa bom yang lain dan menyelamatkan wali kota yang baru. Namun saat Gordon meminta wali kota untuk menyelamatkan diri, wali kota tersebut keras kepala dan malah maju ke atas panggung. Alhasil dia pun tertembak oleh pengikut Riddle yang sudah bersembunyi di balik atap gedung itu. Saat itu juga Batman pun datang ke tempat itu. Batman kemudian menghajar para pengikut Riddle. Namun karena pengikut Riddle banyak, Batman sedikit kewalahan menghadapi mereka semua. Saat Batman hampir saja terbunuh, syukurnya Selina datang dan membantu Batman. Akhirnya semua pengikut Riddle berhasil dikalahkan. Namun air yang sudah menggenangi kota kemudian masuk ke gedung tempat wali kota berada. Batman yang melihat ini kemudian melompat dan menyelamatkan wali kota dan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Akhirnya mereka semua pun selamat berkat Batman. Esok harinya diperlihatkan kota Gotham yang sudah terendam air. Di dalam penjara, Riddle yang gila terlihat sedih karena rencananya gagal. Riddle kemudian bertemu dengan seorang teman yang sepertinya itu adalah Joker. Who are you? A friend. Di akhir film, Batman kemudian menemui Selina. Selina yang berniat meninggalkan kota Gotham kemudian mengajak Batman untuk ikut. Namun Batman tak ingin mengikutinya karena dia ingin tetap menjaga kota Gotham. Dan mereka pun berpisah. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Salam Art Film.